ada bidukhulil khola, adab masuk kamar mandi. Jeding. Fa idza qasadta baital khola aliqadhil hajat faqaddim bidukhuli rijlaka al yusra. Nak mlebu WC itu dahulukan bagian kiri. Nah. Wa fil khuruji rijlaka al yumna. Ketika keluar maka dahulukan yang kanan. Niki para ulama zaman dulu kalau masuk kamar mandi enggak seperti kita. Kita masuk kamar mandi saja, sudah di kamar mandi enggak tahu ngapain. Makanya para guru-guru kita kayak Haji Hashim Ahmad mengingatkan ketika di kamar mandi pandang apa itu ingat Allah. Pandang ngapun dan ketika kita itu sedang buang air besar ingat Allah. Ini kita bisa buang air besar karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, 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 tak sudah. Makanya Habib Abdullah bin Thohir itu kakak adik yang tidak pernah sama di dalam melakukan apapun. Ketika yang satu di kamar mandi, yang satu di luar. Untuk apa? Baca kitab. Biar apa? Ketika di kamar mandi tetap mendengar ilmu. Ketika kakak adiknya di kamar mandi, kakaknya di luar. Sama ketika makan, kakaknya makan, adiknya nggak boleh makan. Adiknya baca kitab. Kenapa? Biar ketika makan tetap mendengarkan ilmu. Ketika kakaknya makan, adiknya baca kitab. Jadi seterusnya gitu. Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala. Jangan membawa apa-apa yang ada namanya Allah. Jadi ketika di kamar mandi jangan membawa tulisan Allah. Kalau yang lain boleh. Jadi tulisan Allah ya boleh. Ali-ali yang ada tulisannya Allah nggak boleh. Nah, kemudian kalau HP ada Qur'annya ya ditutup, nggak apa-apa. Kemudian wa rasulih dan rasulnya Allah. Jadi nggak boleh al-Mustafa, al-Murtado, al-Mujtaba itu. Kalau pengen tahu 204 namanya Rasul di dalam kitab Dalailul Khairat ada di sana. Wala tadkhul hasirul ra'si wala hafil qadamaini wa qul inda dukhuli. Jadi ketika masuk ke kamar mandi itu adabnya seorang ahli ilmu itu jangan telanjang pula. Tapi pakai basahan. Gak tahu kalau jenengan. Tapi kalau di pondok memang mentradisi pakai basahan. Basahan itu nopo? Ketika mandi tetap pakai sarung gitu. Mandi tetap pakai sarung gitu. Ini kenapa? Biar kita tidak melihat alat kelamin masing-masing. Makanya Sayyidina Ali dijuluki apa? Karramallahu wajah, karena dalam hidupnya tidak pernah memandang auratnya sendiri atau auratnya orang lain. Ini kilo Sayyidina Ali gitu. Konon bisa menjadikan sebab otak kita kurang cerdas. Jadi sebab kurang cerdas itu karena sering melihat alat kelaminnya sendiri. Itu enggak boleh ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu ta'ala man la'iba bil yad. Barang Allah itu melaknat orang yang main-main dengan tangan. Paham maksudnya nggih? Ya itulah. Pokoknya tidak boleh gitu. Onani ya, itu enggak boleh. Apa masturbasi tidak boleh. Jadi kalau pengen nikah segera menikah. Itu. Jangan mempersulit diri lah. Waduh, saya cari suami yang begini, jangan mempersulit diri. Ya pokoknya. Kalau belum kaya kita yang mengkaya kan. Kalau belum alim, saya yang menjadikan dia alim kan begitu. Kalau belum cantik, wah ini susah ini. Kalau belum ganteng, susah ini. Tapi yang paling penting itu kan menyejukkan ya. Menyejukkan itu bisa didapatkan dengan cara misalnya membaca wadallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha yakulun 70 kali dibaca di air diminumkan ke istri. Waduh itu jenengan memandang istri memandang jenengan tuh enek seneng toh. Wadallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha yakulun dibaca 70 kali di air diminumkan ke istri. Suami dipandang itu seneng terus gitu. Paham nggih? Paham nggih nanti biar walaupun ngapunten nggih padanya terakreditasi C tetap nyeneng kayak gitu. Khusus untuk istri, tidak boleh dibacakan untuk yang lain. Bahaya itu. Jangan nggak boleh istrinya tonggo. Amal lagi. Jadi beberapa jamaah itu juga perlu mengamalkan itu biar keluarganya juga nyaman gitu. Itu ijazah mahabbah. Jangan diamalkan untuk yang tidak mahramnya.
ada yang mengamalkan untuk perdagangan. Waduh, ada pelanggannya itu sampai senang sekali makan di situ. Kenapa? Karena senang kepada yang membuat makan. Wa indal khuruj, ya. Doanya apa? Doanya adalah Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi. Ya Allah, aku minta perlindungan kamu dari kejelekan-kejelekan, wan najsi, dan najis. Boleh dibaca najsi, najasi, boleh. Al khabisi, jin laki-laki, al mukhbisi, asyaitoni, asyaitonir rajim. Jadi dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa indal khuruji, ketika keluar membaca ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa baqa alayya ma yanfa'uni wa yambahi ayyu antu'id dan nubul. Rada beda kali sing kula waca. Yang kita bacakan kadang-kadang sampai ma yanfa'uni tok nggih. Ini ada tambahan antu'id dan nubala qabla qada'il hajati wa alla yastanjia bil ma'i fi ma'bun. Sampai sini tok. Sampai kepada ma yang fa'uni wayam bahi, dan dianjurkan kita itu ketika pipis itu diploroti 3 kali. Ini juga ada hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram, diploroti 3 kali. Kemudian tidak istinja di dalam air yang tenang, jangan. Jadi istinja itu tidak boleh dari air yang tenang, tidak boleh. Kemudian tidak beradab ketika orang buang air kecil, buang air besar itu sambil tanakhnuh, berbicara, itu tidak boleh. Atau mungkin sambil, makanya ketika ada orang di kamar mandi itu adabnya kalau di pesantren itu dia tuk tuk tuk, dijawab tuk tuk tuk, jangan dijawab iya saya di dalam, gitu jangan. Cukup pakai ketukan saja. Ini adabnya. Jangan berbicara di dalam kamar mandi gitu. Kemudian wa bi imraril yadil yusra ala asfalil ghadibi wa in kunta bis sukhra fab'ud an uyunin nadhirin. Adab ketika kita itu di dalam kamar mandi, ketika buang air besar, andaikan jenengan pipisnya di lapangan, maka jangan ke arah orang yang melihat, dan jangan ke arah kiblat. Ini adabnya. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Kalau jenengan punya satir, maka tutupilah dengan satir. Kalau enggak punya, wala takshif aurataka qablan tihai ila maudhi'il julus. Ketika pipis pun hendaknya menutup aurat, seperti itu. Ketika pipis jangan berdiri, tapi dengan duduk. Ini adabnya. Wala tastaqbilil qiblah, enggak boleh menghadap ke kiblat. Wala syamsa, dan ke arah terbitnya matahari. Jadi enggak boleh ke kiblat, enggak boleh ke arah timur, enggak boleh. Walal qamar, dan jangan buang air besar ke arah yaitu munculnya rembulan. Kalau sekarang kan di timur ya, jangan ke arah timur kalau malam-malam. Kemudian wala tastadbiruha, tidak boleh ngungkuri. Menghadap enggak boleh, ngungkuri enggak boleh. Ini adabnya. Wala tabul fi mutahadditsin nas, jangan pipis di tempat orang yang biasanya dipakai untuk berbicara. Jangan pipis di halte, enggak boleh. Ini karena halte biasa dipakai untuk orang kumpul. Wala tabul di pos ronda, enggak boleh. Wala tabul fil ma'ir raqid, jangan pipis di tempat air yang tidak mengalir, air yang tenang, jangan. Kasihan hewan-hewan yang di sana ya. Wala tahta syajarati, jangan pipis di bawah pohon, kasihan pohonnya. Al muthmirati, yang berbuah. Wala fil hujri, jangan pipis di dalam leng, kasihan ya, kasihan hewan-hewan yang di sana. Kalau ada jin juga kasihan itu pipisnya kita. Pipis kita itu bukan seperti pipisnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis kemarin ditanya ketika di Masjid Agung, pipisnya Kanjeng Nabi itu tidak dihukumi najis, berbeda dengan pipis kita. As-solbata wa mahabbarrihi, jangan pipis ke arah angin. Jadi kalau anginnya ke arah sana, ya jangan pipis ke arah sana, untuk mengurangi bau yang kemudian menyebar.
Kemudian ihtirozan minar roshash liqauli ta'ala in amma ta'ada bil qabri minku wattaki fi julusika 'ala rijli. Jadi al yusra. Jadi ketika pipis itu kaki ke kiri itu sebagai tambatan. Hati-hati nggih. Orang masuk neraka itu ada dua yang tidak pernah disangka-sangka. Yang pertama adalah orang yang wudunya tidak pernah hati-hati. Apa bagian telapak kaki kadang tidak kena air. Ingat, kaki itu dibasuh, bukan diusap. Paham ya? Kaki itu dibasuh, yang diusap hanya sebagian kepala. Kalau sebagian kepala, tangannya dimasukkan ke air, gini selesai. Tapi kalau kaki, atas dan bawah air harus mengalir. Paham ya? Kadang-kadang kan cuma atas tok, kemudian bawahnya lupa nggak dikenai air. Ini menjadikan sebab orang nggak kerasa ternyata jadi ahli neraka. Ini makanya di pondok-pondok itu biasanya ada coboan, ada koboan itu. Yang kedua, ketika dia pipis sudah merasa selesai, kemudian pergi dari kamar mandinya, ternyata ada 1 tetes, 2 tetes yang tidak terasa, itu adalah pipis yang belum, yaitu tuntas. Makanya hati-hati, jangan sampai kita rugi karena tidak memperhatikan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala tabul qaiman. Jadi tidak boleh adabnya pipis dengan berdiri. Illa an daruratan, kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa. Kalau sampean pipis ada di Solo ini ada. Pernah kami menemukan satu mall yang kamar mandinya itu sangat sempit sekali. Kalau duduk nggak mungkin bisa. Kalau duduk malah kita kena kanan kiri najis semua. Maka pipisnya dengan berdiri. Ketika di pesawat mungkin dengan duduk, saya kira sangat sulit sekali. Maka boleh dengan berdiri. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Adabnya itu seorang ahli ilmu khususnya itu ketika dia pipis itu menggunakan istinja. Itu apa? Batu dengan air. Jadi kalau bisa, makanya para ulama di rumah-rumahnya cek mungkin. Para ulama di rumah-rumahnya itu pasti ada batunya, sama ada batunya. Kenapa batu itu untuk dibersihkan pakai batu dulu, mengikuti sunnah Rasulullah, baru kemudian pakai air. Jadi seperti itu. Ketika dia cebok batu dulu untuk nyeboki alat kelaminnya, kemudian baru pakai air. Ini sunnahnya seperti itu. Tapi kalau pakai air tok nggih mboten napa-napa. Kemudian faida aratal iktisar ala ahadima fal ma'u afdal. Ini di Fathul Qorib ya. Ketika mau iktisar meringkas ya minimal pakai air. Fa in iktasarta 'alal hajari fa 'alaika an tasta'mila salasata ahjarin. Kalau jenengan pengen cebok ya kalau pakai batu minimal 3 batu atau 1 batu tapi salah 3 torf 3 pojokannya 3 gitu. Sisinya 3 ya, sisinya 3. Tohiratin yang suci, munasyifatin lil aini, tamsahu biha mahalan najwi bihaitsu la yantaqilul najasah. Itu diperbolehkan jika najisnya belum intikol. Intikol itu dari sofahatnya, itu dari bolongan kita. Kalau dia sudah pindah maka tidak boleh, kecuali harus pakai air. Jadi istinja pakai batu itu boleh dengan syarat baulnya, pipisnya, belum pindah dari tempatnya awal. Kemudian tidak boleh itunya sesuatu yang muhtaram. Misalnya karena jenengan orang kaya, kemudian rotinya dikeraskan, kemudian istinjanya pakai roti, hukumnya haram gitu. Nah, kemudian sugih kan itu. Kalau saya istinja pakai batu itu gatel itu. Minimal pakai emas ya. Al-maudhi'ah wa kadzalika tamsahul qubid fi salasati mawadhi'a min hajarin fa illam yahsul al-intiqa bi salasatin fatammim khamsatan aw sab'atan. Niki nanti ke bagian fikih yang lebih luas. Kalau ternyata 3 batu enggak cukup, tambahin lagi 5, 7, yang penting kan ganjil. Ila ayyan qabil itari wal fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Nah, membuat ganjil batu itu sunnah. Sing penting bagian yang najis tadi menjadi suci. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan istinja kecuali pakai tangan kiri. Paham nggih?
tangan kiri. Wa qul indal farahi minal istinja. Berdoalah ketika selesai dari istinja, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, bersihkanlah hati kami minan nifaqi, dari perbuatan munafik, wa hasrin farji, dan jagalah farji kami minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja. Bil ardi au bihaitin sumagsilha. Kemudian tangannya itu dikosoi setelah istinja, kan setelah istinja tadi dikosoi pakai apa gitu, kemudian dikasih sabun. Karena kaidah di dalam bab fikih, ketika kita itu ada najisnya kemudian dibersihkan, ada kalanya itu adalah muasir, ada kalanya itu adalah terpaksa. Jadi harus dibersihkan salah sumasahat 3 kali, salah satunya harus dengan sabun. Kalau sudah pakai sabun kok masih bau, makfu, hukumnya dimaafkan. Jenengan nyentuh najis kemudian dibersihkan pakai air 3 kali ditambah sabun kok masih bau, maka dimaafkan.